Pertama, kopi kok dimusuhi? Ya kalau nggak suka nggak usah diminum. Simple lah hidup ini. Yang kedua, jalannya kurang jauh. Karena kalau Anda melakukan penelitian di banyak tempat, kopi yang bisa diserap oleh banyak pabrikan itu kopi robusta. Kopi yang diproduksi oleh masyarakat kebanyakan. Yang akhirnya jadi kopi saset. Lah kalau itu Anda musuhin, Anda siap nggak bertanggung jawab dengan limpahan produksi kopi petani rakyat kita? Sejak kecil saya suka kopi, tapi orang tua saya melarangnya. Konon kopi tidak baik buat anak kecil, bisa kecanduan, begitu kata bapak dan ibu saya. Tapi saya tidak kurang akal. Setiap nenek saya datang, beliau selalu dibuatkan kopi oleh ibu saya. Karena nenek saya tahu saya suka kopi, beliau sering memberikan sebagian besar kopinya itu kepada saya dengan diam-diam. Kalaupun toh kemudian ketahuan orang tua saya, mereka berdua itu sungkan menegur nenek saya. Saya memiliki kemerdekaan minum kopi sesuka saya itu ketika duduk di bangku SMA. Saat itu saya sudah ngekos, saya SMA itu sudah ngekos. Selain dapat uang mingguan dari orang tua, saya pulang ke kampung halaman seminggu sekali gitu ya. Saya juga sudah punya uang sendiri karena saya sudah menulis di media massa gitu. Belum nanti kalau dapat sangu dari bude saya atau nenek saya gitu ya. Jadi saya punya ya cukup lumayan banyak uang lah waktu SMA itu. Nah disitulah saya mulai suka ngopi ya. Warung kopi kesukaan saya waktu itu tentu saja di Lasem, walaupun sekolah saya ada di Rembang ya, naik bis ke Lasem, ngopi, ngerokok ya. Waktu SMA itu ya biasalah orang sudah merokok gitu ya. Ya tentu diam-diam gitu ya. Kehidupan yang cukup menyenangkan dalam pengalaman saya dengan kopi. Kopi yang saya kenal saat itu ya kopi Lasem itu. Kopi lelet ya atau kopi CD atau CD itu ya. Kopi bolet juga biasanya disebut gitu. Kopi robusta yang digiling lembut gitu ya. Agak gosong, digiling lembut, lalu ampasnya dipakai untuk melukis di rokok. Indah-indah itu ya. Wah itu waktu itu menyenangkan sekali. Baru ketika saya di Jogja, pengetahuan saya tentang kopi bertambah. Jadi waktu itu saya kenalnya kopi ya kopi Lasem itu, kopi CD itu. Nah, ketika saya mulai kos pertama di Terban waktu itu, lantai atas itu hampir semua teman saya itu dari daerah Sumatera. Sementara lantai kedua itu rata-rata dari Sulawesi, terutama Sulawesi Selatan. Kebanyakan adalah dosen yang sedang mengambil studi S2 di UGM. Saya teringat senior kos saya yang baik hati dan jagoan. Namanya Steve, anak ekonomi UGM, asalnya dari Palembang. Semoga Steve menonton acara ini. Dia itu sangat suka kopi. Dan kalau sampai sekarang itu rasanya susah dicari bandingannya. Dalam sehari Steve itu bisa minum 5 gelas kopi besar ya. Kopinya kapal api. Jadi ketika saya di Jogja baru saya mengonsumsi kopi-kopi seperti kapal api gitu ya. Saya ingat rokoknya Gudang Garam Internasional Steve ini. Caranya menikmati kopi dan rokok itu luar biasa. Jadi saya ilustrasikan ya. Steve ini kalau pulang dari kuliah, jalan kaki menuju kos itu dia selalu mampir ke toko kelontong, beli 1 saset agak besar kopi kapal api gitu ya.
lalu gula, lalu 2 bungkus rokok. Dan itu selalu habis dalam 1 hari. Gitu. Steve, semoga Anda sehat ya. Kalau nonton tayangan ini, saya mengenal Anda sebagai seorang senior yang baik ketika awal-awal saya datang di Jogja. Sehat selalu semoga. Nah, sementara teman-teman saya di lantai bawah, itu rata-rata teman-teman dari Sulawesi, mulai memperkenalkan saya dengan kopi-kopi dari daerahnya. Saya mulailah mencicip kopi-kopi lain, ya, kopi-kopi dari Sumatera, kopi-kopi dari Sulawesi. Jogja jelas bukan penghasil kopi, tapi memperkaya khasanah cita rasa kopi di lidah saya. Semenjak itu, saya suka berburu kopi dengan bertanya kepada setiap orang yang saya kenal baik, sehingga saya tahu ada kopi AAA dari Jambi gitu ya. Lalu ada kopi dari Aceh gitu. Kopi dari banyak daerah di Jawa Timur, termasuk saya tahu kopi Arab gitu ya. Kopi yang dicampur dengan rempah-rempah itu. Jadi banyak saya berburu dari satu teman ke teman lain. Kalau pulang ke kampungnya mau lebaran, saya titip, dibawakan kopi dari daerahnya begitu. Nah, saat itu kedai kopi nyaris tidak ada di Jogja. Ya, kalau kita mau minum kopi itu ya di angkringan, tapi ya mohon maaf, angkringan itu kopinya tidak enak karena gelasnya besar sekali, kopinya sedikit, gulanya banyak, jadi sangat encer. Kalau mau enak di angkringan itu minum teh, itu nggak ada duanya kalau itu. Saya kemudian mulai berburu kopi, terutama kopi-kopi dari Bali ketika saya sudah mulai punya uang. Di Bali saya berburu banyak sekali kopi. Dari mulai Banyuatis, Kintamani, Gunung Abang, banyak sekali saya berburu kopi. Banyak kopi-kopi lokal dari sana, di Pupuan misalnya. Nah, kemudian hobi itu melebar kemana-mana di seluruh Indonesia. Saya kebetulan hampir 10 tahun jadi peneliti lapangan. Jadi setiap saya melakukan penelitian di satu tempat, saya memperpanjang waktu penelitian saya untuk sengaja mencari kopi, berburu kopi di daerah tersebut. Sehingga tampaknya hobi itu tumbuh dan terus tumbuh. Kalau nggak salah tahun 2007, saya atau 2008 gitu ya, saya ikut kursus cupping kopi di Puslit Kopi dan Kakao di Jember. Tahun 2007 2008 umurmu piro lek? SD sekitar 7 berarti. Kowe klaren 2002. Berarti kamu reformasi belum lahir ya. Tapi kalau kalau Surabaya ini kekhasannya kan setiap orang punya kopi langganan kan. Warkop kan istilahnya. Kopi Gresian ya kalau Surabaya. Yang hitam gosong itu ya. Iya, kopi Raja Dewi. Oh iya. Kopi hitam kan. Dan itu kalau di Surabaya teman-teman itu asik gitu karena setiap kampung itu punya orang dari situ itu punya warkopnya sendiri-sendiri ya, punya komunitasnya sendiri-sendiri ya Alex ya. Kamu apa warkop langganan? Warkop apa ya? Warkop langganan nok lali ya Alex sih. Pada sapa jenenge? Alex. Kamu suka kopi? Kowe wong Yogya? Wong Yogya ya? Kowe wong Sragen? Iya. Sragen seneng kopi lho. Lebih suka teh. Teh kan asik. Nek Janu anyaran seneng kopi ini. Tapi bagus lah, dia explore terus. Wonosobo ada kopi enak. Oke ya, jadi waktu itu, waktu saya
kursus cupping itu waktu itu ya mahal biayanya buat saya. Apalagi harus menginap kan di penginapan di Jember gitu ya. Tapi itu tidak menghentikan rasa penasaran saya. Setahun kemudian saya kursus barista di Ubud, Bali. Mahal juga itu dan ya belum pesawatnya. Itu saya belum punya pekerjaan yang jelas juga, tapi saya sudah berani melakukan kayak gitu. Mahal di kantong saya dan saya tidak pengen jadi barista. Jadi saya hanya ingin tahu saja gimana cara bikin cappuccino, espresso, kemudian mengoperasikan mesin kopi. Dan waktu itu teman-teman di Jogja belum banyak kedai kopi karena seingat saya kedai kopi itu mulai marak tahun 2010. Janu masuk Jogja 2000 berapa? 2016 itu sudah banyak tapi belum sebanyak sekarang ya. Iya kan? Saiki itu luar biasa. Hampir setiap hari ada kedai kopi baru, tapi juga hampir setiap hari ada kedai kopi yang tutup ya di Jogja. Itu seingat saya. Jadi tahun-tahun itu kalau saya mau kopi yang enak dari beberapa daerah gitu ya mau nggak mau harus ke Jakarta. Jadi kadang kalau saya ke Jakarta saya selalu mencoba datang ke kedai-kedai kopi yang mulai menjamur di sana waktu itu. Nah, ketika selesai tahun 2010 ya, udah mulai banyak kedai kopi di Jogja, ya saya nggak perlu lagi pergi ke Jakarta. Hingga kemudian sesuatu menimpa saya. Ternyata saya mengidap aritmia ya. Semacam kelainan di irama detak jantung saya. Dan salah satu rekomendasi dokter adalah saya diminta tidak ngopi karena kalau ngopi itu bisa memicu detak jantung saya lebih cepat dan lebih kencang. Ketika mendapati kenyataan seperti itu, dunia rasanya kiamat. Saya seperti ditikam dari satu sudut yang paling tidak saya duga dan tidak saya perhitungkan. Apa itu? Tidak boleh minum kopi. 3 tahun saya tidak minum kopi. Teman-teman, kalau saya lagi kangen dengan kopi, saya membuat kopi ya. Tapi cuman saya hirup-hirup aromanya. Sesedih itu. Kadang-kadang saya seruput tapi saya muntahkan lagi. Tuh. Tahun-tahun yang menurut saya menyedihkan, tapi ya mau gimana lagi? Itu kenyataan yang mesti saya hadapi dalam hidup ini. Hingga suatu saat saya menemukan kopi decaf ya atau decafein ya. Sebetulnya ini sudah lama juga sudah ada. Tapi ya karena saking pengennya saya sengaja mencari lalu mencoba beberapa kopi decafein gitu ya. Kopi decafein ini kan ya bayangin kafeinnya itu dikuras dari kopinya. Itu kan sama kayak kita ngerokok tapi tembakau yang nikotinnya udah dihilangin gitu. Ya enaknya kopi itu ya karena ada kafeinnya. Salah satunya ya tentu saja. Enaknya rokok itu salah satunya juga karena nikotinnya. Ya bayangkan seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa. Minimal saya masih bisa ngopi. Jadi saya ngopi kopi decaf itu mungkin setahunan lah ya. Walaupun dalam porsi yang tidak banyak. Saya ngopi secangkir sehari. Dan hidup saya mulai terasa segar kembali. Saya perlahan mulai berani minum kopi Arabica dengan model seduh V60. Karena Arabica itu kan, ya teman-teman yang belajar kopi tahu ya, kafeinnya itu lebih rendah dibanding Robusta. Sesekali saya juga mulai menyeruput cappuccino. Dan itu ya
Ya begitulah saya mencoba menjalani hari demi hari. Tapi tentu saya sambil tetap berkonsultasi dengan dokter ya. Jangan karena nafsu lalu saya sembarangan gitu ya. Kalau dokter sih bilang asal hati-hati, kafeinnya dipastikan tidak tinggi dan tidak menimbulkan detak jantung yang cepat gitu ya. Itu nggak ada masalah. Jadi azas kehati-hatian itu saya pakai betul karena ini urusannya dengan penyakit yang tidak biasa lah. Sekarang saya sudah berani menyesap kopi kendati tidak seperti dulu lagi. Kopi ya bisa saya minum itu sudah sebuah kemewahan bagi saya. Saya sudah tidak ingin rumit seperti dulu. Asal ada kopi, biji kopi di kedai kopi bisa diseduh V60, nah itu sudah cukup. Tidak harus diidentifikasi bla 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 kayak zaman dulu gitu ya. Enggak lah. Ya, enggak seperti itu lagi. Asal kafeinnya terkontrol, itu sudah saya syukuri. Dan sejak dulu sebetulnya saya ketika menaruh perhatian pada kopi itu selalu keberatan kalau ada orang yang anti kopi saset. Saya kadang-kadang kesal tapi juga kadang-kadang geli gitu. Pertama, kopi kok dimusuhi? Ya kalau nggak suka nggak usah diminum. Simple lah hidup ini. Yang kedua, jalannya kurang jauh. Karena kalau Anda melakukan penelitian di banyak tempat, kopi yang bisa diserap oleh banyak pabrikan itu kopi robusta. Kopi yang diproduksi oleh masyarakat kebanyakan. Yang akhirnya jadi kopi saset. Lah kalau itu Anda musuhin, Anda siap nggak bertanggung jawab dengan limpahan produksi kopi petani rakyat kita? Jadi kopi pabrikan itulah yang menyerap hasil terbesar dari petani kita. Jadi hal-hal yang berbau anti-antian itu saya agak tidak cocok. Anti kopi saset, anti rokok. Ya kalau nggak suka ngerokok nggak usah ngerokok, nggak usah anti-antian. Gitu. Anti nasi gulanya tinggi ya kalau gula tinggi nggak usah. Anda nggak usah makan nasi, tapi nggak usah kampanye anti nasi. Sejarah padi di Nusantara ini panjang ceritanya. Kalau nanti petani nggak menanam lagi padi, ya padi itu punya relasi kebudayaan yang kuat dengan kehidupan kita. Jadi repot Anda mencerabut satu identitas kebudayaan kita. Jadi biasa saja jadi manusia itu. Dan otonom, ya. Nggak usah anti-antian, otonom. Oke, saya akan nggak makan nasi, ya udah. Saya nggak akan minum kopi saset. Selera kopi saya itu keren gitu ya. Saya kalau nggak bijinya yang ini nggak mau. Kalau nggak diseduh model ini nggak mau, ya itu karepmu gitu ya. Tapi nggak usah anti-antian, anti kopi saset, anti apa. Enggak lah, nggak perlu seperti itu. Saya pencinta kopi sejak kecil. Saya penikmat dan penghikmat kopi. Saya kursus dan meneliti kopi dengan serius. Tapi sekarang kemana-mana, kalau keluar kota, di mana saya merasa akan susah mendapatkan kopi dengan kadar kafein yang agak rendah, saya selalu membawa kopi seperti ini, Nescafe. Cara saya bikin teman-teman itu dua saset seperti ini. Saya tuang di cangkir kecil, terus saya kasih air yang kira-kira mendidih terus didiamkan kira-kira 1 atau 2 menit ya supaya nggak terlalu panas sekali. Itu teorinya kan gitu, teori bikin kopi. Lalu saya juga
kadang-kadang nggak pakai gula, tapi kalau saya pengen ada rasa-rasa gurihnya makin bertambah itu saya kasih gula. Mungkin seujung seujung sendok kecil. Jadi ya nggak usah henti-henti gula juga. Orang ngopi harus pahit, harus uripmu wis pahit, rasa gakean gaya ya lek so. Dan ya bagi yang tahu kopi, ya kadang gula itu bukan hanya sekedar pemanis. Itu kadang-kadang untuk memberikan sensasi rasa lain sedikit ya. Iya. Tapi yang mau kopi pahitnya monggo. Cuman ya ana wong koncone ngopi nganggo gula ya ora usah mbok kritik. Ngomong ngopi karo gula ya kaya ameh korupsi triliunan, biasa aja lah. Gitu. Kowe nganggo gula ora? Nek ngopi. Sekarang sejak nonton Janu udah pakai Kowe Janu telah mengubah hidupmu. Ora otonom uripmu. Janu cah nyaran ngopi. Tapi ora apa-apa jenenge cah nyaran. Ya, gitu ya teman-teman. Hidup itu ya yang biasa aja, tidak usah sok rumit, tapi nek nyubi kaya Janu ora apa-apa. Aku mbiyen ya ngono kuwi kok. Nanti kalau udah pengalaman udah bertambah, udah banyak melanglang ya nanti karena kan sampai pada level halah yus kopi yus ngono kuwi. Yo, ya gitu-gitu saja. Yang penting kita tahu kopi yang enak, kopi yang enggak enak, kopi yang sesuai selera kita maupun yang enggak. Jangan dibikin ruwet. Urusan kopi aja makin ruwet. Bagi saya, kopi saset tadi Nescafe ini itu juga enak. Saya sekarang kemana-mana bawa ini. Di kantor, mau di kantor yang mana saja, selalu saya minta ini ada. Dan biasanya kalau saya nggak yakin, kadang-kadang di studio ini kok kopi ini dientekke, saya khawatir mbok entekke ngono ya. Ya aku nggo dhewe ngene iki. Gitu ya teman-teman ya. Yang rileks lah. Urip pisan wae pendendengan urusan kopi lagi. Waduh, ruwet. Oke ya. Salam orang biasa.